Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubama dengan NIM D1B018085. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen, yaitu planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan adalah proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dikerjakan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan adalah proses terpenting dari suatu fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak dapat berjalan dengan baik. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Tahap-tahap dasar perencanaan ada 4. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan. Yang ketiga, mendefinisikan keadaan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana. Tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan di dalamnya menggambarkan lingkungan di mana perencanaan berlangsung. Kita melanjutkan untuk membahas mengapa perencanaan tindakan dilakukan. Ultimate tujuan tidak dapat dinilai dari dalam sistem. Ada kebutuhan untuk mengandalkan kriteria luar untuk mengevaluasi tujuan tersebut. Kami akan membatasi diskusi untuk presentasi tujuan tersirat dalam perencanaan usaha. Dapat dilihat tujuan utama dari perencanaan atau tujuan eksternal, tidak untuk hal-hal substantif atau keperluan internal seperti pembaruan perkotaan, hubungan non harmonis, penggunaan lahan, atau paling output menguntungkan. Perencanaan sudah bekerja selama beberapa alasan. Salah satu saja yang dapat melayani secara mandiri atau dalam kombinasi dengan yang lain sebagai tujuan perencanaan. Kritik terhadap khasiat, arah, dan nilai perencanaan kontemporer harus mengakui kemungkinan seperti berbagai perspektif. Mereka kemudian mungkin akan melihat bahwa berarti dalam pertanyaan yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Ada kelas tujuan. Tampaknya yang pertama adalah efisiensi dan tindakan rasional. Yang kedua adalah ditandai bantuan atau penggantian. Dan yang ketiga dapat diberi label mengubah atau pemilihan pelebaran. Seperti efisiensi yang pertama atau tindakan yang rasional. Yang kedua pasar bantuan atau pasar penggantian. Dan yang ketiga adalah perubahan atau pelebaran pilihan. Proses perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan tujuan, pengumpulan data, kemudian data-data tersebut dianalisis, membuat alternatif dan konsep, kemudian diimplementasikan dan akan menghasilkan tujuan yang baru. Perumusan tujuan dapat dicapai bila ada kecukupan data dan kejelasan yang teratur atau spesifik meliputi aspek ruang, sumber daya, dan mengenai keahlian atau pengetahuan khusus dari tiap orang. Sumber daya modal merupakan kebutuhan dalam proses perencanaan, dan sumber daya waktu, durasi waktu, berapa lama hasil yang akan dicapai. Bila semakin terbatas sumber daya, maka semakin banyak perencanaan yang harus dibuat untuk mensejahterakan penduduk atau mencapai tujuan organisasi tersebut. Proses perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan yang lainnya, saling menunjang dalam mencapai tujuan di masa yang akan mendatang. Proses perencanaan yang berkelanjutan membutuhkan sebuah perencanaan yang matang, penempatan, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Sasaran perencanaan ditentukan oleh seseorang planner atau pemerintah. Perencanaan dibuat berdasarkan data yang relevan dengan tujuan, aspek, ruang, waktu, dan sumber dana. Yang selanjutnya dibuat berdasarkan akurasi, merupakan analisis sendiri data primer maupun data berdasarkan sumber data atau data yang sekunder. Kemudian dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat sebagai penentu penyelenggaraan suksesnya sebuah perencanaan. Sebuah rencana dapat dikatakan sukses bila hasil akhirnya mencapai tujuan yang diharapkan.
diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Namun bila terjadi hambatan dalam perencanaan, konsekuensinya perlu ada tambahan waktu demi tercapainya hasil yang lebih baik yang merupakan suatu kemajuan pembangunan di masa yang akan mendatang. Manfaat perencanaan. Yang pertama, manfaat dari perencanaan yaitu suatu bentuk perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat, kegiatan tiap unit akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. Yang kedua, suatu perencanaan yang disusun dari penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, suatu perencanaan membuat standar atau batasan tindakan dan biaya akan memudahkan pelaksanaan dan pengawasannya. Yang keempat, perencanaan bisa dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehingga aparat pelaksana mempunyai irama atau gerak dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan pada dasarnya ialah suatu proses pengambilan keputusan sehubung dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang telah dibuat. Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul, menghindari kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Karakteristik perencanaan. Karakteristik perencanaan yaitu pencapaian tujuan. Dalam melakukan perencanaan, komponen utama yang diinginkan adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, latihan pilihan. Perencanaan adalah suatu untuk menentukan masa depan melalui serangkaian pilihan-pilihan atau pilihan alternatif. Selanjutnya, orientasi ke masa depan, action, dan kelengkapan. Alasan perlunya perencanaan ialah protective benefit, yaitu dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan suatu keputusan. Yang selanjutnya positif benefit, yaitu dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Hubungan perencanaan dengan fungsi lainnya. Dalam banyak hal, perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dan meresap ke seluruh fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan-kegiatan manajerial lainnya adalah saling bergantung dan saling berhubungan dan berinteraksi. Sekian penjelasan tentang fungsi manajemen, planning, atau perencanaan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.